Amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Segenap warga besar PKU Muhammadiyah Bantul yang berbahagia, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan memperbincangkan masalah menyambut atau melakukan nanti hari raya Adha atau hari raya besar di tanggal 10 Dzulhijjah, yang tentu saja sebelumnya ada beberapa hal rangkaian yang berhubungan dengan sholat itu. Memang di dalam surat tadi kan Allah memberikan pada Nabiullah Muhammad SAW serba banyak kenikmatan yang banyak. Khitabuli nabiyyi, khitabuli ummatih, ya. Dawuh perintah kepada nabinya itu juga termasuk pada umatnya. Artinya kita telah diberi oleh Allah banyak kenikmatan. Maka fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu dan sembelih kurban. Tadi sudah sebutkan, kita bahas dulu yang pertama, fasholli li rabbika. Jadi pada hari raya Adha yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, harinya nanti coba dilihat hari apa itu, ya. Ada kesunahan bagi kita untuk melakukan sholat Idul Adha, ya. Sholat Idul Adha hampir sama dengan sholat Idul Fitri, hanya berbeda waktunya saja. Kalau Idul Fitri itu di 1 Syawal, kalau Idul Adha di 10 Dzulhijjah. Kalau Idul Adha itu lebih pagi, kalau Idul Fitri lebih siang, hanya itu. Ada perbedaan lagi. Kalau Idul Fitri makan dulu, disunahkan. Kalau Idul Adha justru kita disunahkan tidak makan, cepat-cepat. Perbedaan yang lain yaitu tentang takbir, ya. Takbir di Idul Fitri hanya sampai pada selesai sholat Idul Fitri. Sedangkan untuk Idul Adha dimulai dari Yaumul Arafah, tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi sangat panjang waktu untuk bertakbir. Nah, bagi kita yang akan melaksanakan sholat Idul Adha, maka disunahkan, ya, mandi, ya. Kemudian tatayub itu memakai wangi-wangian, ya. Ya, wangi yang sesuai dengan kita. Orang yang waton wangi, ono sih wangi yang nggo mayit, minyak menyong, minyak apa itu? Nah itu, tapi yang sesuai lah, sesuai dengan. Kemudian bertakbir, ya, bertakbir ketika berangkat, ketika menunggu sholat, dan ketika setelah sholat, ya. Disunahkan juga untuk menuju ke tempat sholat Id itu jalan yang berbeda. Dan untuk syiar ini, karena Id di sini merupakan syiar juga, ya. Nah, kalau kebetulan jalannya hanya satu, ya sebetulnya udah berbeda, ya. Tadi yang ke sana di sebelah kiri, sekarang sebelah kanan, ya. Tapi maksudnya bukan begitu. Jalan berbeda itu kalau kita menuju dalam satu tempat untuk Idul Adha itu, ya, ada jalan yang lain menuju ke situ, maka bedakan antara waktu berangkat dan waktu pulang, ya. Untuk apa, ya, ya untuk aja, untuk syiar, ya, semuanya jadi syiar. Maka termasuk hari itu min syairillah, dari syiar-syiar agama Allah, ya. Sebetulnya untuk hari raya itu kan disunahkan kita di tempat lapang, tidak di masjid yang biasa untuk kita
lakukan sholat seperti biasa. Karena apa? Pada waktu sholat Id itu dibolehkan bagi mbak-mbak atau ibu-ibu yang masih menstruasi atau sedang menstruasi itu untuk mendatangi sholat Id itu. Itu mungkin termasuk salah satu hikmahnya mengapa dan biasanya kalau sholat hari raya itu lebih banyak dari sholat yang biasa, sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah kebanyakan hanya kaum laki-laki saja. Tapi untuk sholat ini kan semuanya, termasuk juga yang sedang menstruasi, dibolehkan untuk mendatangi sholat Id itu. Untuk sholatnya sendiri, ya dimulai dengan, jadi rangkaiannya itu sholat dulu baru khutbah, berbeda dengan sholat Jum'ah. Kalau Jum'ah kan khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau untuk Idain, dua Id ini, yaitu kita sholat dulu 2 rakaat baru sholat baru khutbah. Dan tidak dimulai dengan sholat sebelumnya, ya. Tidak ada tahiyatul maidan, ya. Sholat apa tahiyat lapangan nggak ada. Jadi langsung aja, ya. Tidak didului dengan apa-apalah, ya. Pokoknya ya takbir, kita beri apa, sekarang mulai sholat, ya. Kemudian imam, ya, mulai sholat dengan biasa apa, takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram itu membaca takbir, ya, pada rakaat awal 7 kali siwa takbiratul ihram. Jadi kalau dihitung dengan takbiratul ihram itu berarti 8, ya. Allahu Akbar, ya. Kemudian takbir lagi dihitung 1 sampai 7, ya. Ada beberapa yang menyatakan apa yang dibaca di antara takbir itu. Ada yang baca sholawat alhamdulillah, tapi kita ya pakai yang biasalah, takbir ikuti takbir sampai 7 kali. Kemudian ada yang sering kita tidak lakukan, yaitu tetap membaca doa iftitah sebelum al-Fatihah. Jadi walaupun sholat sunat itu tetap pakai iftitah. Yang enggak itu kan cuma sholat jenazah. Sholat jenazah itu juga repot, ya, dikatakan sholat ke orang genep anggur setahun sujud-sujudnya. Tapi ya itulah, ya itu kan, ya. Jadi iftitah, kemudian Fatihah. Setelah Fatihah lalu surat, biasanya surat-surat yang sudah dibakukan, apa ya, hal atakadir wasya, ada yang sapi dan sebagainya. Pokoknya agak panjang itu loh. Barangkali hikmahnya, barangkali ada jamaah yang masih di jalan cepat-cepat, ya, menuju ke tempat sholat, ya. Dan seterusnya untuk kelanjutannya untuk rakaat ya sama dengan sholat-sholat biasa. Kemudian untuk rakaat yang kedua, ya, setelah takbir intikal untuk berdiri, dibaca lagi takbir sebanyak 5 kali, ya, 5 kali, ya. Jadi berdiri lalu takbir, setelah takbir kemudian Fatihah, surat dan seterusnya sampai salam sama, baru kita mendengarkan khutbah dari khatib. Mengapa saya katakan khatib? Sekarang ada yang imam itu udah mesti jadi khatib, ya. Jadi ya karena khotib memang untuk idealnya ya imam itu harus jadi khotib gitu kan. Tapi ya kadang-kadang di tempat kita juga aneh bagian tugasnya, tapi sebenarnya satu tugas itu. Nah, sering yang kita lihat di kalangan kita di Bantul ini, dianggap kalau sudah sholatnya rampung itu dianggap sudah bebas itu. Nah, cuma nang lapangan juga ngerokok, ya. Oh. Ya nggak boleh ngomong-ngomong, nggak boleh, tetap harus kita dengarkan khutbah karena itu termasuk rangkaian dari sholat Id tadi. Nah, ini, ya.
terutama ibu-ibu ini biasanya sholat itu resek rupanya dilempiti. Ya jangan gitulah, dengarkan sampai selesai khutbah. Nah, barulah kita laksanakan yang lain ya. Apa? Penyembelihan hewan kurban. Nah, sekarang kita bahas tentang kurban ini atau udhiyah ini. Nah, itu kan Mbak ya. Keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Bantul yang dirahmati Allah. Kurban itu merupakan amalan sunnah yang para cerdik pandai atau istilah para ulama menghubungi dengan hukum sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat ditakkidkan, dianjurkan, dikuatkan ya. Dan itu merupakan amalan tahunan ya, amalan tahunan ya. Artinya kalau kita mampu setiap tahun berkorban ya kita berkorban, sebab di masyarakat itu kadang menganggap kalau sudah korban sekali itu wis tahu korban wis. Lalu saya ora korban, wis korban, bukan begitu. Padahal dia mampu ya. Dan kadang-kadang begini, sekarang disetatkan bapaknya ya. Terus sekarang ibunya, nanti anaknya. Nah, sebetulnya tidak usah begitu. Itu kan merupakan amalan keluarga. Jadi cukup saja ketua keluarganya semuanya sudah termasuk. Nah, sekarang yang dimasuk keluarga itu siapa? Ya. Kemudiannya begini, yang menjadi keluarga yang termasuk mendapat ini rangkaian ini yaitu yang berada di rumah itu, tinggal di rumah itu, atau orang yang menjadi tanggungan hariannya oleh keluarga itu. Ya. Umpamanya orang tuanya yang sudah di tempat lainnya di rumah lain tapi untuk istilahnya misalnya disuplai oleh anaknya, itu termasuk keluarga atau termasuk keponakan yang di situ itu termasuk seperti itu. Jadi dan ketentuannya secara yang biasa itu ya 1 kambing untuk 1 keluarga, dengan pengertian seperti itu. Jadi gini, untuk udhiyah atau korban itu ada berapa hewan yang dikhususkan untuk korban. Nah, misalnya atau yaitu ya unta. Unta itu kalau gemuk bisa untuk 10 orang. Kalau yang umum kan 7 orang. Tapi kalau gemuk melebihi dari ukuran biasa itu bisa untuk maksimal 10 orang ya. Kemudian bakoroh itu lembu ya, sapi atau kerbau ya, kerbau. Walaupun di tempat kita nggak umum, tapi di daerah Kudus kan biasanya malah kerbau yang korban itu kan ya. Karena ada tradisi sebelumnya ya, itu untuk menghormati toleran ya, biar nggak nyakiti agama lain saat itu ya. Itu dari istiadat Sunan Kudus saja. Nah, untuk sapi itu 7 orang, tapi sebetulnya sapi itu juga kalau gemuk sekali seperti limusin yang beratnya sampai 1 ton itu ya bisa untuk iya 100 juta. Tapi maksimal yang sapi biasa. Yang jadi masalah kan sapi kecil dengan sapi besar. Ya enggak masalah lah. Sapi Maduranan itu sebetulnya dagingnya banyak itu, tapi kelihatan kan kecil. Ya itu juga 7 orang. Nah, 7 orang berarti untuk 7 keluarga itu maksudnya, bukan 7 orang perorangan. Dalam 1 rumah 7 orang terus 1 sapi ya boleh saja ya, boleh dan sangat baik sebetulnya ya, kalau mampu. Dan kan dikatakan minimal untuk 1 kambing 1 keluarga. Kalau mampu ya untuk 1 sapi untuk keluarga ya enggak masalah ya. Kemudian kita pilih dari hewan kurban itu yang kita itu seneng yang kita itu kalau
Ya sayang lah kalau kita sembelih itu koyo-koyo wah piye ini man. Ya, nah, itu kan. Ya. Ya, jadi itulah yang sebetulnya bagus ya. Ora kok siki wae. Maka sering saya contohkan kalau kita bisa beli kambing yang 5 juta dan mampu ya, ya jangan beli yang berapa 3,5 ya. 3,5. Oh, siki wis cukup. Bukan sekedar cukup, yang kita top lah. Kita ingat itu kan dalam ayat itu kan disebutkan ya. Walikulli ummatin ja'alnahu mansakan liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat itu telah kami tentukan, kami wajibkan cara untuk nusuk, cara untuk berkorban. Ya. Dengan apa? Ya. Dengan hewan yang telah kami rezekikan. Alama razaqahum mim bahimatil an'am, yang wujud rezeki ya. Kemudian diwujudkan dengan bahimatul an'am, hewan ternak, hewan ternak tadi unta, kemudian lembu, apalagi tadi kerbau, kemudian turunnya ya kambing berbagai macam, ada kibas, ada itawa, ada kacangan, ada di tempat kita kan banyak jenisnya ya, kita pilih yang kita senang. Bahkan Nabi itu menyontohkan saking yang disenangi Nabi itu yang matanya ada hitamnya ya. Sekitar mata itu ada bulu hitam, kemudian teracak itu kakinya itu hitam ya. Kemudian di tengah itu wong Jawa ngarani kendit ya, di tengah itu ada hitam ya. Kemudian akron ya, tanduknya yang lengkap ya, kalau istilahnya wong Jawa takrak ya, sungunya besar ya. Kecuali jenis yang tidak bersungu seperti kibas kan tidak bersungu dan lain halnya ya. Dan makanya saya katakan pilih yang kita senang, kita cocok ya. Dan tentu yang terjangkau. Sebab sekarang berbeda tanduk saja bisa berbeda hampir 250.000 ya, itu tanduk saja ya. Nah, itulah. Kemudian harus memenuhi syarat ya. Apa yang boleh untuk akikah, boleh untuk kurban ya. Yaitu hindari 4 hal ya. Yaitu hewan yang sakit dan jelas sakitnya, nah itu nggak boleh untuk kurban. Kemudian yang apa itu buta ya, buta dan jelas butanya ya. Atau awar ya. Kemudian sehat, kemudian yang kurus ya, harus hindari. Kemudian yang pincang ya, pincang itu bahasa Indonesia apa Pak? Ya pincang ya. Pincang ya. Ada yang menyebutkan gini, pincangnya itu dites kalau sama-sama hewan yang lain dia selalu ketinggalan itu daran pincang. Tapi pincang nek iso bareng karo kancane itu dianggap ada yang bolehkan hanya mengurangi keafdolan dari hewan korban itu ya. Itu mengenai. Kemudian bagi orang yang akan berkorban disunahkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu tidak memotong kuku dan tidak memangkas rambut ya. Ya, rambut-rambut yang umum saja ya. Ya. Itu. Kemudian sampai kapan dia menahan itu? Sampai hewan itu disembelih ya. Nah, sekarang waktu penyembelihan yaitu setelah sholat Idul Adha ya. Idul Adha bagi keberadaan hewan itu begitu kan. Sebab kan bisa terjadi kita di Bantul ya. Padahal hewan korban kita di Surabaya. Di sana sudah sholat Idul
adha, maka penyembelihannya ya sholat di sana, bukan ukurannya sholat di sini. Ya. Tidak tanya Jogja sudah sholat belum, bukan begitu. Ya. Jadi di tempat hewan itu disembelih. Ya. Tentang penyembelihan, apa yang harus disembelih? Ya. Ya. Yaitu ada cara penyembelihan ini ya, termasuk ya. Ya. Ada beberapa hal yang harus putus, yaitu jalan udara, jalan makanan, dan urat nadi. Ya. Ada yang menyempurnakan urat yang berada di kanan dan kiri. Ya. Kan kita sering lihat orang nyembelih kok masih bisa berdiri, itu karena urat di kanan kiri itu masih belum terputus. Ya. Walaupun itu tidak termasuk dari hal sahnya penyembelihan. Ya, penyembelihan itu kan ya urat nadi, kemudian jalan udara, jalan makanan. Itu kan. Ya. Untuk sempurnanya ya urat di kanan kiri itu. Basa Jawane wis ra iso jenggelek. Sering orang katakan nyembelih ayam kok dia masih bisa, atau nyembelih bebek, itik masih bisa. Itu karena urat di kanan kiri itu belum putus. Itu. Nah, kemudian disunahkan dan harus sebetulnya ya, alat yang untuk menyembelih harus tajam ya, dan tidak boleh menggunakan gigi atau tulang. Ya. Tulang dibikin seperti besok nggak boleh. Ya. Harus alat yang selain dari itu. Ya. Mungkin batu ya. Orang dulu kan pakai batu yang biasa juga bisa tajam. Ya. Ya. Kalau yang umum kita ya pakai peso. Ya. Peso. Kemudian itu tadi sudah harus putus jalan darah, jalan udara, dan jalan perongkongan. Tidak boleh penyembelihan hanya dipukul saja. Ya. Kita lihat di WA itu kan penyembelihan di mana itu yang untuk impor. Ada yang sadis juga, putus tapi sampai semua. Jadi kambing itu ada seperti cabang itu. Ini di sana terus ditarik di penggal, itu yang nggak boleh. Nggak kebinatangan apa nggak manusiawi. Ya, jadi harus dengan yang luar yurik sudah bisa tahu supaya disenangkan hewan yang untuk sembelih. Ya. Dan jangan didekatkan hewan yang akan sembelih selanjutnya. Ya. Kalau bisa ya diusahakan tidak melihat ketika kawannya itu disembelih, kawan apa tetangganya apa anaknya yang tahu ya. Pokoknya hewan yang lain ketika terjadi penyembelihan jangan didekatkan atau jangan sampai terlihat ya. Karena apa? Terutama sapi, lembu itu sangat peka sekali ya. Sebelum ada penyembelihan jinak, tapi ketika melihat yang lain disembelih itu dia akan timbul liarnya ya. Harus hati-hati. Kemudian seperti kemarin saya katakan, untuk menyembelih itu harus dengan membaca asma Allah wa dzikrismallah. Ya. Dimulai dengan bismillah, Allahu Akbar, sebutkan ya. Hadza min siapa, keluarga siapa. Fataqabbal, nah, hadza minka wa ilaika fataqabbal min siapa. Juga ketika bentuknya sapi, ya, lembu atau hewan yang besar yang untuk lebih dari satu orang ya, 7 orang dan sebagainya tadi, tentu tidak mungkin untuk menyebutkan satu-satu orangnya, tapi harus dipermaklumkan. Sebelumnya sebutkan dulu ya, umpamanya sapi satu untuk A B C D sampai rampung. Kemudian ketika menyembelih itu bagi si penyembelih diniati hadza minhum fataqabbal. Ya Allah, dari mereka itu yang telah disebut tadi itu ya. Kemudian Allah ya, dan jangan sampai
terlalu lama ya. Pisaunya sudah siap di leher, baru baca napa istilah wong Jawa ngabulke namanya enggak jelas kan terlalu lama ya. Jadi disuarakan untuk penyembelihan itu secepatnya. Syukur sekali ya, sekali ya. Biasanya yang bisa sekali itu kalau bentuk ditarik ya. Kalau kambing dari bawah itu ya, terus tarik set, nah itu biasanya bisa sekali. Ya. Tapi walaupun begitu dari bentuk ke depan juga bisa juga sekali. Nah, caranya leher itu harus dibuat kencang, kencang ya. Jangan sampai kendor, sebab kalau kendor itu jadi masalah bagi si ini penyembelih ini. Maka sebaiknya tanduk itu di apa istilahnya? Ya, kepala itu di gini kan loh. Nah, ya. Terus ini yang perlu dijaga itu ini. Ya, biasanya kan di sebelah yang kaki-kaki sudah ditali, sudah diberi bambu. Tapi yang di depan ini yang megang cuma satu orang, itu biasanya kalau lembu ya berat. Kecuali ada keluarnya itu ya bisa. Nah, itu dibuat, maka sekarang ada alat yang untuk jepit itu dan dijepit terus didangake gitu ya. Didangake bahasa Indonesianya apa tuh? Tengadahkan. Ya ditengadahkan gitu kan. Ini lalu leher itu menjadi kencang. Ketika kencang itu lalu enak ya. Kena pisau itu yang sangat tajam langsung sobeknya cepat gitu. Dan kita juga lihat tutorialnya itu cara penyembelihan banyak itu di YouTube. Betul. Kemudian cara untuk merobohkan juga sudah banyak dan insya Allah kita semua sudah paham itu kan. Ustadz, ini ya. Sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz. Oh, nggih, monggo. Apa kita langsung aja ya ke ini ya? Sehingga langsung menjawab pertanyaan ini. Oke, pertanyaan pertama Ustadz, ini yang pertama adalah tentang kembali memastikan hukum menyembelih hewan kurban itu wajib atau sunnah. Ini banyak pertanyaan, tapi Ustadz tinggal jawab secara singkat saja. Untuk berkorbannya itu sunnah muakkad. Bagi yang menyembelih, kalau dia bisa menyembelih sendiri itu utama, itu loh. Oke. Nah, kalau dia tidak mampu ya paling tidak menyaksikan ketika hewan itu disembelih. Gitu. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkad ya Ustadz ya. Bagi yang sudah mampu Ustadz, tetap sunnah muakkad ya. Iya. Oke. Pertanyaan kedua Ustadz. Iya. Apa syarat hewan yang disembelih Ustadz Sahro? Nah, tadi ya. Sehat. Ya, kemudian gemuk, kemudian tidak cacat, ya, gitu ya, cacat. Dan memenuhi umur. Biasanya kalau di sini powel. Sebenarnya ada juga perkecualian itu, tapi yang umum saja ya. Jadi sehat, sehat, gemuk, tidak cacat. Nah, kemudian yang tidak sakit, tidak ya cacat itu pengertiannya tidak dalam keadaan sakit, kemudian tidak buta. Tidak apa lagi pincang ya. Nah itu ya. Ini hal yang selain itu untuk jantan dan betina sebetulnya untuk betina itu boleh. Boleh. Ya, boleh. Jadi betina sebenarnya boleh ya Ustaz? Boleh. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak ada yang lain gitu loh. Artinya misalnya atau mungkin ternaknya yang apa nih bahasanya laki-laki lanang nggak ada gitu ya, maka boleh. Itu hadisnya sahih ya Ustaz ya? Iya, tapi itu termasuk yang minimal loh, itu yang minimal ya. Karena ketiadaan atau karena mampunya uang itu hanya untuk beli yang perempuan, dan itu dikhawatirkan mengapa tidak dianjurkan untuk yang perempuan itu karena mungkin akan mengurangi populasi toh, kaderisasi. Kalau kaderisasi generasi dan mungkin jangan sampai yang sedang bunting. Iya. Walaupun jadi itu yang dikhawatirkan ya, kalau yang betina khawatirnya sedang bunting atau ya sehingga nanti ini apa namanya kelangsungan populasi kambing itu akan hewannya itu. Kalau untuk jantan itu kan bisa betinanya berapa, jantannya satu bisa, tapi kalau untuk melahirkan kan harus betina itu.
Jadi secara hukum sebenarnya boleh ya, betina boleh secara hukum. Termasuk yang melajer itu sebenarnya boleh. Tapi diutamakan termasuk yang jantan. sanglir nggak boleh. Kalau yang sanglir itu testisnya tidak sempurna itu loh. Ada yang satu. Lalu jenis hewan yang bisa dikorbankan tadi ada tadi unta, lembu atau kerbau, kemudian domba. Ada pertanyaan, kalau kuda Ustadz? Nggak boleh. Jadi selain kambing, lembu, kerbau, unta dan sejenisnya itu tidak diperbolehkan ya. Kalau di Indonesia rata-rata ya kambing, lembu, kerbau lah gitu lah Ustadz ya. Lalu berikutnya Ustadz, ini masih banyak pertanyaan dikirimkan. Keutamaan kalau menyembelih hewan kurban apa Ustadz? Keutamaannya yaitu tadi, bagi kita yang sohibul kurban itu tidak mencukur rambut dan kuku sampai hewan kurban itu disembelih. Kemudian ya keutamanya cari yang kita itu maksimal. Jadi ini pertanyaannya lebih ke arah ini Ustaz. Keutamaan kita ketika kita menyembelih hewan kurban itu apa sih yang kemudian menjadi keutamanya? Satu tentu memenuhi kewajiban. Kemudian juga sunnah itu tadi bisa menyembelih sendiri atau minimalnya itu masuk keutamaan juga. Menyembelih sendiri tadi itu ya. Baik, berikutnya Ustadz. Kapan batas waktu sahnya menyembelih hewan kurban? Jadi sampai yaumun nahar. Jadi istilah nahar itu sebenarnya hanya untuk unta, tapi kita kan sudah menjadi istilah nahar yang kurban. Jadi sejak dilaksanakan sholat Id sampai hari tasyrik yang ketiga, berarti tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi hari terakhirnya batasnya sampai tanggal 13 sampai tanggal 13 Maghrib. Pengertiannya itu sampai putusnya loh. Kalau ngelet itu ora masalah itu kan. Sebab kalau saking banyaknya itu ya sebelah sik wae, aja ngantek. Apa istilahnya? Lepas Maghrib tadi itu. Jadi menyembelihnya itu batasnya 13 Maghrib. Kalau untuk nguliti dan sebagainya masih diperbolehkan ya. Kemudian begini, ada istilah sebetulnya udhiyah dan nahr. Udhiyah itu penyembelihan yang disembelih itu leher yang pangkal leher ya. Jadi apa istilahnya ya? Leher yang dekat dengan kepala. Kemudian kalau nahr itu biasanya untuk unta. Menyembelih yang disembelih itu justru pangkal bawah dari leher itu. Dan itu hanya khusus untuk untuk unta. Ya. Kemudian ada istilah lagi untuk unta itu namanya buden. Buden itu menyembelih unta yang kaki depannya itu diikat dan sambil berdiri untanya ya, sambil berdiri, orangnya cuma mesti itu. Nah itu ya, jadi sebetulnya untuk istilah ya. Kemudian cara penyembelihan ada 3 juga ya. Normal ya. Kemudian ya biasa, kemudian darurat ya. Yang pertama itu dengan tadi menyembelih dengan sempurna, termasuk urat kanan kiri, jalan darah, jalan udara, dan jalan makanan. Nah, ini yang biasa, yang utamanya fit lah. Kemudian yang kedua, 3 tadi terputus kerongkongan jalan udara ya. Kemudian jalan makanan dan urat nadi, ya itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Kalau tadi yang namanya itu pertama tadi kemudian yang ketiga itu karena darurat. Istilahnya itu ada tadi dabeh, ada nahr, lalu ada ini istilahnya dengan metode asaid, berburu. Misalnya ada hewan yang karena dia takut terus gimana, lalu dia masuk sumur. Sumur sat ya. Nah, sumur ono banyunya terus mati ngono wae. Nah, ini kan nggak bisa ini ya. Kalau disembelih secara normal dengan lehernya. Maka dengan ini yang ketiga itu. Pokoknya dilukai sehingga keluar darah yang menyebabkan hewan itu jadi mati.
Said itu artinya kan berburu ya. Ini yang jadi masalah tapi saya juga nggak bisa jawab. Kalau masuk di apa tadi di sumur yang ada airnya, kemudian di ini sembelih dengan cara yang keluar dari itu matinya sebab disembelih apa sebab nggak bisa bernafas, itu repot juga itu. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bolehkah mengawetkan daging korban menjadi kornet? Ya. Ini ada permasalahan ya. Zaman Nabi itu pernah dilarang dalam keadaan yang tertentu, yaitu dalam keadaan paceklik. Itu Nabi melarang daging korban itu sampai lebih 3 hari dalam simpanan. Tapi kalau dalam keadaan normal ya boleh-boleh saja ya. Kalau surplus suatu tempat, maka ada suatu upaya yang bagus sebetulnya, yaitu dengan kalengan ya. Kalengan sekarang ada. Kalau untuk waktu yang tidak lama mungkin nggak masalah didistribusikan ke tempat lain. Umpamanya di suatu tempat ada musibah yang memerlukan santunan itu, ya, maka bisa disalurkan ke sana ya. Dengan cara itu tadi dibikin awet supaya sampai di tempat itu tidak membusuk. Jadi lihat keadaan ya, keadaan. Ya. Berikutnya lagi. Kita ke Zoom dulu sebelum ke yang walaupun sebenarnya ada juga beberapa teman-teman yang sudah ngirim di berbasis WhatsApp ya Ustaz ya. Tapi kita akan menyapa teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Mohon izin Ustaz, pernah terjadi salah satu dari 7 nama sohibul korban penyebutan namanya terlupa tidak disebut. Apakah tetap sah seperti yang sudah diniatkan sejak awal? Sukron Ustaz dari Ibu Wahyu Nurul. Monggo Ustaz. Ya, insya Allah sah juga. Ya, lupa yuk panjang ngono kuwi. Makanya untuk menghindari lupa itu seperti tadi loh, disebut saja dari mereka itu. Sebutkan dulu A, B, C, D. Ya. Jadi jangan sampai orang nyembelih itu nyebut sampai lupa. Walau pakai kayak tulisannya elek gitu. Kacamata nih kari ya wis no. Maka ya dari mereka yang telah disebut tadi, ya Allah, itulah begitulah. Ya, jadi ya borongan. Sebab jangan sampai kita itu sudah siap untuk nyembelih, pesonya sudah di leher, wis hewannya ketap-ketip loh ngono kuwi. Mesake. Itu namanya tidak yurih dzabihata, tidak menyenangkan pada yang disembelih gitu kan. Ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya lagi Ustaz. Mohon izin tanya Ustaz, untuk yang tidak memotong kuku di rambut itu berlaku untuk satu keluarga atau bisa hanya ayah dan ibu saja? Ya bagi keluarga saja lah, bagi yang semua. Ya kalau yang diadakan cuma yang kepala keluarganya kan. Ya. Tapi ya sebaiknya semuanya. Ya. Tapi setaunya untuk yang satu saja ya. Tapi dibolehkan untuk sekeluarganya, biar bisa merasa juga. Ya. Oke, nah berikutnya lagi Ustaz. Mohon izin bertanya Ustadz, jika ada yang berkorban di atas namakan orang tuanya yang sudah meninggal, bagaimana hukumnya? Sebetulnya yang semacam ini, dia kan sudah keluarga. Disebut hadza min titik wa Ali. Namanya Ali itu keluarga. Tadi bapak, ibu, itu juga termasuk. Baik dia meninggal atau masih hidup gitu loh. Termasuk cucunya barang itu ya. Ali hadza min Muhammadin wa Ali Muhammad ya. Kan itu kan Nabi ini dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad itu munggah medun yang termasuk keluarga ini tadi Ali. Jadi sama kan dalam doa begitu kan ya. Yang sudah hidup dan yang sudah mati. Doa itu untuk lil mu'minat termasuk Ali juga begitu keluarga. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya Ustadz. Apa dalil dibolehkannya patungan beberapa orang untuk menyembelih satu hewan korban? Ya dalilnya secara mudah yaitu karena hewan korban yang dibolehkan untuk bersama-sama itu yang bisa untuk lebih dari satu orang. Contohnya untuk lembu dan untuk lembu, kerbau dan unta tadi. Ya. Jadi ya dengan kata-kata
dalam hadis ya, secara lafalnya saya nggak hafal ya. Kalau lembu untuk 7 orang ya 7 orang itu kan, kalau 1 kambing saja untuk 1 keluarga, maka pengertiannya 7 itu ya 7 keluarga. Ya. Jadi bukan orang sebetulnya, bukan orang ya, bukan orang, tapi keluarga ya. Kalau keluarganya 1 ya 1, tapi kalau keluarganya banyak kan berarti 7 keluarga, ya, 7 keluarga. Lah masing-masing keluarga kan juga berbeda-beda anggota keluarganya. Ya. Baik. Itu, jadi alasannya itu dibolehkannya. Baik Ustaz. Ini berikutnya Ustaz. Ini mungkin yang putranya di sekolah. Iya. Kalau di sekolah itu kan pada iuran membeli kambing di hari Idul Adha, itu tergolong korban atau apa? Itu namanya latihan korban. Ya. Ya. Bahkan ada yang orang tua itu arisan. Ya. Arisan. Tapi arisan ada yang ngatakan gini, arisan ben iso dadi sah korban terus dikopiok engko dijenengke si fulan. Itu ada yang gitu, tapi ya kurang baik juga itu ya. Ya, jadi kan yang rusak, yang punya kemampuannya itu saking penginnya, tapi itu ya namanya baru latihan, ya, latihan korban. Ya. Baik, tadi kayaknya sudah ya sama dengan yang Mbak Ning yang bolehkah kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia tadi? Ya itu sudah termasuk. Jadi disebutkan aja keluar yang masih hidup aja. Nanti yang meninggal sudah terikut juga. Iya. Oh ya, tadi ini mempertegas Tad. Apa hukum warisan korban yang kini banyak dilakukan di masyarakat? Tadi hukumnya bagaimana sebenarnya? Ya tadi kalau itu sama rela dan tidak memasalahkan maunya. Kemarin tuh jadi ukurannya itu hewan bukan uang ya. Kalau kemarin mungkin 3 jutaan ya, sudah dapat sekarang gitu loh. Jadi yang penting jadi ada keikhlasan di antara anggota itu ya. Ada kesepakatan yang jelas dan kesabaran ya. Jangan sampai nanti yang sudah dapat duluan tenaganya juga naik ya. Atau kadang-kadang geronangan, ingin untuk gede saya kecil ya, itu masalah. Yang dapat belakangan yang agak ini ya, nanti nilainya yang menjadi agak berkurang. Makanya harus sepakati itu ukuran uang bisa dibelikan hewan untuk seberapa atau hewannya harus sebesar apa tertentu sehingga arisannya bisa naik turun. Ya. Gitu. Tergantung situasi. Iya, harus jelas itu seperti itu. Ini yang kemudian memang menjadi kehati-hatian ya Ustaz ya. Iya. Jadi jangan sampai kemudian nanti menjadi fitnah di belakang. Nah berikutnya Ustaz, bolehkah membeli hewan korban dengan uang hutang? Hutang itu nanti nyaur enggak toh? Nyaur ya, ya boleh lah. Tapi yang tidak boleh kalau nggak nyaur ya. Iya. Dan hutang itu sekarang memang banyak orang hutang kok. Iya. Jadi boleh ya Ustaz ya? Boleh. Walaupun ya tidak namanya dengan saking pinginnya ya. Iya, dengan memiliki kemampuan membayar hutangnya. Artinya ada perhitungan kemampuan untuk bayar hutang. Tapi kalau pokoknya gampang hutang sih engko bayar itu ya nggak boleh. Yang sudah ada perhitungan lah kalau saya hutang itu kan sama dengan arisan ya. Betul. Iya. Baik, berikutnya. Jadi sebenarnya boleh ya dengan catatan tadi punya kemampuan untuk mengembalikan tadi ya sehingga tidak menjadi juga fitnah di belakang hari. Berikutnya Ustaz, syarat apa saja yang harus dimiliki oleh orang yang menjadi penyembelih hewan korbannya? Nah, itu 1 Islam, jelas. Ya. Kemudian dia mempunyai kemampuan cara menyembelih. Itu loh. Ya. Jadi Islam ini orang mampu ya, pokoknya wis waton tok sembelih ya ndak. Artinya dia memang kompeten ya. Kompeten itu artinya yes, dalam hal menyembelih itu aja ya. Kemudian ketika menyembelih dia dengan menyebut asma Allah. Ya. Saya kira itu yang jadi pokok. Jadi Islam ya, jadi Islam sehat. Nah, ya jelas mampu. Sehat jiwa dan raga Ustaz. Iya. Menyembelih makim ya. Oke, baik berikutnya. Oh ya, ini harus laki-laki atau boleh perempuan? Perempuan boleh kalau berani. Boleh. Oke. Jadi perempuan diperbolehkan ya? Iya, tapi jarang ya.
Ya, pendekar tapak suci mungkin berani, Ustaz. Belum tentu. Belum tentu juga ya. Wampul kayak ngapa ular rodi ya. Kita ke Zoom lagi, kita lihat di Zoom lagi, kita sapa yang di Zoom. Bagi teman-teman yang akan bertanya secara langsung kami persilakan juga ya, nanti resen kita akan undang. Baik, dari Mas Dalan tanya, pernah dengar kisah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan korban juga buat umatnya. Itu apakah ditujukan pada umat yang terdahulu atau sampai umat akhir zaman? Sedangkan korbannya kan sudah dahulu disembelih. Ya, semua umat Nabi sejak kenabian Nabi Muhammad sampai akhir zaman itu hanya untuk bukan kok terus ganjaran bukan begitu. Itu hanya untuk menunjukkan kasih sayang Rasul kepada umatnya. Tapi kita nggak boleh menjadikan kalau kita mampu ya jangan aku wis dikorbani termasuk korban Nabi ya nggak begitu. Ya itu hanya contoh saja. Nabi itu punya sifat yang sangat aris, sangat cinta kepada kaumnya, sehingga ketika mau wafat itu kan juga yang diingatkan mati umatku itu ya. Jadi bukan itu lalu menjadi dalil kita nggak usah korban karena kita sudah dikorbani oleh Rasulullah. Baik, oke, terima kasih. Lanjut lagi, ini pertanyaan kembali yang memang sering muncul. Bagaimana kemudian hukumnya dengan menjual kulit, kepala, kaki, dan jeroan? Ya. Pada prinsipnya untuk hewan korban dan segalanya itu tidak boleh dijual pada prinsipnya. Tapi ketika hewan itu telah dibagi dan menjadi milik seseorang, maka boleh saja dijual. Jadi yang dimaksudkan tidak boleh untuk mengupah jagalnya, tidak boleh untuk dijual itu semasa masih dalam bentuk korban itu. Tapi kalau sudah disampaikan pada orang lain, maka bagi orang lain boleh menjual. Contoh umpamanya seseorang berkorban, kan semuanya harus dibagi dimanfaatkan kan. Lah untuk kulit itu biasanya kan nggak mungkin mau dibocol-bocolnya. Diberikan pada seorang, kamu saya bagi kulit nih ya. Wah, tapi saya nggak bisa ngolah, nggak bisa menggunakan. Ya udah, saya sebagai sahil korban dimintai tolong ya dolno sisan Pak. Nah itu maka boleh. Jadi setelah diterima oleh sahil korban, baru kemudian jadi dijual, dia menjual atas nama si penerima dan tidak boleh nyowok. Tak longi loh, itu nggo kan prestasi nggak boleh. Gitu. Ya gitu. Pada dasarnya nggak boleh dijual atau untuk opah. Ya. Tapi kalau sudah jadi milik yang bagian itu boleh. Ya. Kemudian begini, boleh juga dimanfaatkan untuk yang lain. Ya. Kalau dulu zaman Nabi itu, jadi sebetulnya boleh loh bagi sohibul korban itu minta bagian. Dia kan punya hak toh. Ya. Aku bagiannya kulit wae. Boleh. Arta nggo gawe sajadah, tak sama nggo saja atau tak nggo gawe apalah. Kalau dulu zaman Nabi untuk kirbah. Kirbah itu untuk untuk tempat air. Ya, tempat air. Itu boleh ya. 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 Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Iya, monggo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya memang sudah seperti itu, tak. Si kulit itu sudah diberikan kepada 2 orang. Tapi ada tanya, tak. Ada komitmen dari panitia atau dari panitia, karena ada komitmen bahwa karena banyaknya kulit biasanya itu akan dibagikan kepada tambahan untuk fakir miskin. Itu intinya yang 2 itu selalu orang 2 itu yang ketibanan sampur bahwasanya itu dikeke wong loro itu gitu. Itu ada komitmen seperti itu dibenarkan enggak? Boleh. Bahkan kebiasaan di tempat kita itu pemuda itu minta bagian ya boleh saja. Kan
hewan kurban itu bisa diberikan kepada orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Jadi 3 ya, untuk shahibul kurban, untuk orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Wong sing istilahnya mutar wong sing aku nek dine ya arep nek ora ngono kuwi ya ngarep-arep janjane. Ya oleh. Boleh saja. Jadi itu hanya cara untuk menghalalkan saja. Bahkan bisa diberikan di masjid, tapi harus distatkan si A. Tapi ini juga masjid itu boleh. Untuk TK untuk boleh. Pokoknya yang penting dimanfaatkan. Ada kemanfaatan. Jangan sampai disia-siakan. Baik, terima kasih. Ada lagi Pak Sugeng? Baik, terima kasih. Oke, kita menuju kembali ke Zoom. Ada yang akan bertanya, kami persilahkan. Kita bacakan juga di chatroom yang udah nulis. Nah, sambil menunggu yang di chatroom yang akan ditambahkan Mas Bakti, Ustadz, ini siapa saja yang berhak menerima daging korban? Jadi la yanallahu ma waladima walakin yanalu taqwa minkum. Itu bagi orang yang korban itu takwanya. Untuk dagingnya itu sebetulnya yang sampai pada Allah bukan dagingnya. Maka pembagian daging tadi ya seperti tadi ya. Jadi untuk 3 hal. Shahibul korban, orang yang meminta, dan orang yang demenake ra njaluk. Ayo oleh. Nah, jadi untuk pembagian daging itu luas. Yang penting bisa dimanfaatkan dan untuk kepentingan sama. Nah, ini adalah kita. Bolehkah kemudian non muslim juga menerima hewan kurban? Boleh aja. Ya, jadi penerima hewan kurban tadi itu sangat luas ya. Ekonominya atas, kaya, sedang dan seterusnya itu semua berhak. Bahkan termasuk warga non muslim juga diperbolehkan ya Ustadz ya untuk diberikan hewan kurban. Bahkan ada begini ya, kadang-kadang orang sudah berkorban, tapi dia juga diberi itu ya boleh saja. Ya, diberi dari kampung sebelahnya ya. Itu sering saya start. Karena rumah saya ada di 3 kampung. Jadi saya korban di kampung A, yang kampung B, C itu juga memberikan. Saya syukuri Ustaz. Saya terima bagiane le korban karo bagiane le dineo kali dineo. Baik Ustaz, ini ada lagi pertanyaan. Ini memperkuat saja. Izin bertanya Ustaz dari mohon maaf ini Mbak Ari atau Mas Ari. Kalau berkorban di sekolah, terus dimasak di sekolah, terus dimakan di sekolah, itu termasuk korban atau sodakoh? Itu sodakoh itu ya. Jadi ya antisipasi timbang jaluk ya sanudai. Tapi itu bukan korban. Latihan korban tadi lah. Melu syair Allah ya, termasuk syair Allah, termasuk menyiarkan mensemarakkan agama Allah, tapi tidak termasuk korban, mengenalkan latihan. Namanya latihan ya belum. Iya, baik, terima kasih. Saya kira secara lengkap udah disampaikan oleh Ustaz Saro, tapi terakhir ini kalau haknya panitia korban apa Ustaz? Nah ini di depan-depan ini para panitia juga Ustaz. Jadi kedudukannya dulu. Panitia korban itu kedudukannya mewakili atau melaksanakan dari shahibul korban. Jadi panitia ora entuk nyetir sing korban janjane. Maka dia sebagai panitia ya padha karo sing shahibul korban ora entuk bagian. Ya bagian kuwi ning dia sebagai orang entuk bagian. Tapi orang untuk iki nggo panitia, terus iki sebagai personelnya entuk niku panitia ku syarat entuk. Ora entuk double. Ya, karena nek kowe derek entuk ya entuk bagiane saka shahibul korban iku. Wis kowe panitiaku to. Karena apa? Yang namanya panitia itu sebagai shahibul korban. Mewakili shahibul korban. Jadi bagiannya apa mau panitia untuk bagiannya sing sak protelon kuwi. Atau sebagai masyarakat di situ ya Ustaz ya. Kalau sebagai masyarakat itu jadi dia dapat itu bukan sebagai panitia, tapi sebagai
warga masyarakat. Warga yang berhak baik dia meminta atau tidak meminta. Kemudian sekarang kalau panitiane do mangan-mangan ngawudahi korban piye? Boleh, tapi harus diambilkan dari bagian sohibul korban. Contohnya sohibul korban nek sapi untuk berapa Mas? 5 kilo ya kira-kira ya? 5 kiloan ya? Ya 5 kilo. Nah, diambil 1 kilo. Kesepakatan awal ya. Itu lalu yang di itu boleh. Tapi bukan iki nggo panitia sik dimasak ora oleh. Nah, ini kadang yang dulu kayaknya sering demikian ya. Menyisihkan daging untuk kepalane nggo panitia ora oleh. Jadi yang namanya zabih penyembelih termasuk sing laksana kuwi ora entuk diopahi saka daging atau apanya dari korban. Oh iki sik bagian nyembelih dine ndase. Kok ndase ya? Kepala. Ya. Itu ndak boleh. Nek iki sebagai si A dine kepala boleh. Lah lalu apa bagi kalau mau diberi imbalan bagi penyembelih itu ya diambilkan dari jatah lain. Biasanya kan kita kalau nyembelihkan atau korban ini kan ditarik untuk konsumsi, ditambah untuk panitia tadi. Ngamplopi si panitia. Bukan panitia, ngamplopi si penyembelih. Tukang jagalnya tadi. Iya. Atau mungkin lebih amannya panitia beli hewan sendiri Ustaz ya. Oh, enggak. Dari dana yang berbeda gitu? Enggak boleh. Enggak boleh begitu nanti ya. Malah bingung gitu. Oh, iya. Ya. Jadi lain ya. Baik. Terakhir Ustadz, jadi ini apa ini kesimpulan yang bisa disampaikan kepada teman-teman sekalian? Kesimpulannya, sahabat yang dirahmati Allah, kesimpulannya ya seperti gini tentang korban itu. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala yanallahu luhumha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Berkorban itu motivasinya harus lillahi ta'ala. Karena Allah tidak menerima atau tidak akan sampai pada Allah daging korban apalagi darahnya maupun dagingnya, tapi yang sampai takwamu itu loh ya, takwa. Jadi motivasi untuk berkorban harus ketakwaan. Namanya aja korban. Nah, korban ya. Dalam taqarrubu ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Oleh karena itu jangan menjadi masalah ketika kita justru berkorban menjadi bangga ya. Biasanya yang ini yang bentuk kelompok-kelompok itu loh ya. Ini itu gede-gedenan terus umum-umuman ya. Karena nanti ditambah kok ngono piye to kok dadi masalah. Lho masalah nek gede engko bagiane balen. Oh, itu namanya sudah iya. Atau mungkin itu fastabiqul khairat Ustaz. Itu. Iya. Ya. Ini jadi harus dijagalah. Jadi takwanya ya yang menjadi pendorong kita berbuat dalam ibadah apapun. Saya kira itu yang lebih penting. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Sahro Hadiputro, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, atas tausiahnya. Tentu semuanya mesti kita awali dengan niat, innamal a'malu binniyat, ketika kita akan berkorban. Sudah panjang dan lebar Ustadz Sahro menerangkan tentang tuntunan sholat Idul Adha dan hukum-hukumnya. Kemudian juga kita sudah terangkan secara detail mengenai fikih korban, terkait dengan memilih hewan kurban yang betul, kemudian waktu pelaksanaan hewan kurban, syarat sahnya penyembelihan hewan kurban, sampai tukang jagalnya dan sebagainya, termasuk siapa yang berhak menerima hewan kurban. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kiranya demikian pengajian kita di Jumat kedua kali ini. Kita akan bertemu lagi dengan Ustadz Sahro di Jumat mendatang. Jadi masih ada 2 Jumat lagi Ustadz tentang fikih korban dan tuntunan untuk sholat Idul Adha ini. Oleh karenanya mari kita syukuri dan semoga kita menjadi pribadi muslim yang lebih bertakwa dan siap untuk bersama-sama kita menyambut hari raya Idul Adha dan juga hari raya kurban. Mari kita akhiri, kita syukuri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.